Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan yang selalu kita lakukan setiap harinya, bisa beraktivitas sehari-hari seperti biasanya. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan tentang makalah dari dosen Muhammad Rifai SIP MSI, mata kuliah Ekologi Pemerintahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya. Dari rumusan masalahnya itu tentang asal-usul dan sudut pandang ekologi pemerintahan dan definisi dan ruang lingkup ekologi pemerintahan. Ya, tujuannya lah untuk bisa lebih memahami arti luas tentang ekologi pemerintahan, baik sejarah maupun sudut pandangnya maupun definisi-definisi yang ada dalam makalah tersebut di sini. Asal-usul dan sudut pandang kajian ekologi pemerintahan. Bisa kita lihat secara etimologis itu ekologi pemerintahan berasal dari dua kata, yaitu ekologi dan pemerintahan itu tadi. Ekologi ini atau ilmu tentang lingkungan, itulah disebut dengan ekologi. Ekologi ini bercerita tentang lingkungan hidup, nah tumbuhan dan ataupun perkembangan dari biologi. Dalam pelajaran biologi dikenal adanya seleksi alamiah atau disebut dengan natural selection, di mana makhluk hidup itu yang dapat bertahan terhadap perubahan lingkungan hanyalah mereka yang sehat dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Bisa kita manfaatkan juga tentang kehidupan kita yang berada di lingkungan hidup. Dari teori seleksi alamiah berkembang teori rantai makanan disebut dengan chain of food, yang menggambarkan bahwa hewan yang kecil dan lemah akan menjadi makanan yang lebih besar dan kuat, dan seharusnya hingga berujung pada hewan yang lebih cerdas. Di sini ada juga bahasa Inggris, tapi saya tidak akan membaca, terlalu panjang juga. Tapi yang pada intinya, berdasarkan penjelasan ini dapat diperoleh pemahaman bahwa ekologi ini adalah bangunan pengetahuan yang memberi perhatian pada sifat dasar ekonomi yang menyangkut penyidikan keseluruhan hubungan antara binatang dengan lingkungan organik dan non-organiknya, termasuk hubungan yang erat antara binatang-binatang dengan tumbuhan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung di dalam sebuah dunia. Dengan demikian, ekologi ini adalah sebuah studi mengenai antara hubungan yang kompleks sebagai sebuah kondisi di dalam mempertahankan eksistensi gitu. Asumsi dasar pertama, pemerintahan adalah sebuah organisme hidup yang lahir, hidup, berkembang, dan dapat mati. Oleh karena itu, gejala dan peristiwa pemerintahan dapat dianalisis dengan kajian ekologi. Kalau pemerintahan sebagai sebuah organisasi oleh banyak kalangan diibaratkan sebagai sebuah organisme hidup layaknya binatang dan tumbuhannya yang dilahirkan atau dibentuk berkembang. Studi ekologi pemerintahan adalah suatu ilmiah yang mendudukan antara kajian ekologi dengan ilmu pemerintahan. Studi tersebut dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Dari sudut pandang ekologi, kajian ini melihat pemerintahan sebagai sebuah ekosistem, sehingga berbagai teori, paradigma, pendekatan, konsep, prinsip yang digunakan sebagai alat analisis pada ekologi dipakai pula pada kajian ekologi, dipakai pula pada
kajian ekologi pemerintahan, sama seperti itu. Nah, ini beberapa hal penting bahwa biasanya digunakan di dalam kajian ekologi, yaitu yang pertama ada di sini memandang objek sebagai sebuah ekosistem. Yang kedua, menggunakan paradigma antroposentrik. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan holistik. Dan yang terakhir, adanya mekanisme yang berfungsi memelihara sistem dalam keadaan seimbang dinamis. Berdasarkan cara pandang pertama, maka sebuah entitas pemerintahan dilihat sebagai ekosistem yang memiliki sebuah lingkungan strategis tersendiri serta berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan lingkungan yang berbeda, sebuah entitas pemerintahan akan dapat memiliki interaksi yang berbeda dengan entitas pemerintahan lainnya. Ada menurut teori dari Mariam Osage and Slovakia yang dimaksud dengan considering home being as the most significant entity of the universe. Sedangkan menurut itu ada juga ini menurut Dinesnar Ikom. Di sini kita next saja karena kan juga Nah, kita masuk di yang kedua, yang terakhir juga, definisi dan ruang lingkup ekologi pemerintahan. Baik, berdasarkan penjelasan sebelumnya yang menggambarkan ekologi sebagai sebuah studi dan pemerintahan, juga sebagai sebuah ilmu pengetahuan atau disebut dengan knowledge, maupun sebuah kemarihan yang disebut know-how. Dapat dibuat definisi mengenai ekologi pemerintahan yang merupakan perpaduan antara studi ekologi dan ilmu pemerintahan. Definisinya yaitu sebagai berikut. Ini yang paling penting juga kita ketahui, teman-teman. Ekologi pemerintahan adalah studi ilmiah mengenai hubungan timbal balik antara perintah sebagai sebuah organisme hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya. Dengan tujuan untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar mengenai komponen yang terlibat prosesnya serta dampaknya bagi kehidupan umat manusia. Ada beberapa poin yang paling penting juga ini. Yang pertama, ada 2 poin juga. Yang pertama, bahwa kajian ekologi pemerintahan ini merupakan perpaduan antara studi ekologi dengan ilmu pemerintahan dengan konsekuensi, dan ada berbagai konsep hukum teori dari masing-masing ilmu yang dipinjam atau digunakan untuk menjelaskan gejala dan peristiwa ekologi di bidang pemerintahan. Yang kedua, poin yang kedua, bahwa yang mempelajari di dalam ekologi pemerintahan adalah hubungan timbal balik antara pemerintah sebagai organisme dengan lingkungan sekitarnya, baik antara pemerintah sebagai organisme dengan lingkungannya sekitarnya, baik lingkungan internal maupun eksternalnya, seperti di atas tadi. Di dalam lingkungan internalnya sistem pemerintahan terdapat subsisten dengan maupun subsistem. Nah, kepada juga dosen Muhammad Rifai, mungkin itu saja persentase saya lewat video ini. Dan adapun kesimpulan dari makalah saya ini adalah ekologi pemerintahan ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik dari saling mempengaruhi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga di negara yang ada di Indonesia, antara pemerintah dan masyarakat. Baik dari itu bukan untuk hanya Indonesia saja, pasti kalau kita berbicara tentang ekologi pemerintahan itu pasti semua negara mempelajari juga seperti itu. Beberapa hal yang berkaitan dengan ekologi pemerintahan antara lainnya itu ada 3 poin yang saya temukan kemarin ini. Yang pertama, penggunaan paradigma
antropocentrik, yaitu pandangan bahwa manusia merupakan entitas terpenting dan faktor utama dalam alam semesta. Dengan yang kedua, menggunakan pendekatan holistik, yaitu pandangan bahwa aktivitas pemerintahan merupakan aktivitas bersama sehingga perlu memperhatikan unsur-unsur lainnya secara konferensif dan berkelanjutan. Itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, penyelenggara pemerintahan yang memiliki sikap ekosistem sektoral atau fanatisme regional atau kendaraan menunjukkan bahwa mereka tidak memahami ekologi pemerintah. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa juga teman-teman mempelajari yang baik, dan lebih-lebihnya juga untuk diri saya sendiri. Akhirul kalam, saya mengucapkan dengan kalimat Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.